ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di malam ini kita bisa hadir di majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kecintaan kita terhadap majlisul ilm ini sebagai tanda keberkahan umur kita. Karena orang yang diberkahi umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang senantiasa memanfaatkan detik demi detik dari umurnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan yang dapat mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya adalah menuntut ilmu agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kajian kita pada malam ini masih berkaitan tentang cara keselamatan di dunia dan di akhirat yang ketiga, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya. Di kajian yang sebelumnya kita telah menjelaskan tentang takut kepada Allah ini, dan kita katakan bahwa takut kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan dasar untuk kita selamat di dunia dan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika memuji hamba-hambanya yang ia cintai, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum." Sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebutkan kepada mereka nama-nama Allah Subhanahu wa taala, hati mereka akan takut. Jadi karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka kerjakan dengan baik, dan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mereka jauhkan. Itu yang terakhir kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjutkan sekarang ayo ikhwah. Wa amma taqwallah. Adapun bertakwa kepada Allah, fahiya jima'u kulli khairin lil 'abd. Takwa ini adalah penghimpun segala bentuk kebaikan-kebaikan untuk seorang hamba. Wa hiya sababun 'azimun lin najati yaumal qiyamah.
Dan takwa kepada Allah ini merupakan sebab yang sangat besar untuk meraih keselamatan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di dalam surat Az-Zumar. Allah berfirman, "Wa yaumal qiyamah," kelak pada hari kiamat, "taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah." Engkau akan melihat orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Yang mendustakan ayat-ayat Allah itu adalah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang melakukan kesyirikan, orang-orang yang melakukan bid'ah, orang-orang yang melakukan maksiyah. Semua itu adalah termasuk orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, "Jangan kamu kerjakan ini," lalu mereka kerjakan. "Jangan kamu mendekati ini," lalu mereka mendekatinya. Ini bentuk-bentuk pendustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya mereka yakin terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan itu, maka tidak mungkin mereka akan melanggarnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala membalas mereka sesuai dengan perbuatannya. Pada hari kiamat kelak, wujuhuhum muswaddah, wajah-wajah mereka hitam, legam. Ya. Gara-gara mereka tidak mempercayai ayat Allah Subhanahu wa taala. Dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, wajahnya pada hari kiamat kelak hitam, legam. Alaysa fi jahannam mathwal lil mutakabbirin? Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, tidakkah neraka jahanam itu adalah tempat tinggal bagi orang-orang yang sombong, orang yang menolak perintah-perintah Allah, orang yang melanggar perintah-perintah Allah, orang yang melanggar perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah orang-orang yang sombong. Orang-orang yang meremehkan orang lain, dia adalah orang-orang yang sombong. Ayat Allah disampaikan kepadanya, ditolak. Ini adalah orang yang sombong. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepadanya, ditolak. Ini adalah orang yang sombong. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tempat tinggal orang yang sombong itu nanti di neraka, wal a'yadu billah. Lalu setelah Allah menjelaskan bagaimana nasibnya orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah menjelaskan, wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su' wa lahum yahzanun. Ya. Lalu Allah menjelaskan, wa yunajjillah, dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan. Siapa yang diselamatkan itu? Alladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa. Kalau orang yang sombong, ya, ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka, wajah mereka adalah hitam legam. Sebaliknya orang-orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka. Bimafazatihim, dengan ketakwaan mereka. Jadi mereka ini selamat karena mereka punya alat untuk selamat. Mereka berpegang dengan alat keselamatan itu. Apa alat keselamatan itu? Yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. La yamassuhumus su'. Mereka tidak disentuh oleh kejelekan-kejelekan. Tidak disentuh oleh azab Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, lihat ayolah ikhwah, mereka tidak disentuh oleh Allah Subhanahu, tidak disentuh oleh azab Allah. La yamassuhumus su' walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih, tidak bersusah. Bagaimana mereka akan susah sementara mereka berada di sorga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi? Di dalamnya terdapat hal-hal yang tidak pernah dilihat oleh mata,
tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlintas di benak manusia, bagaimana mereka akan susah. Kemudian wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa najjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun, dan kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa najjayna alladhina amanu, dan kami selamatkan orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, karena sebelumnya mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala artinya, takwa itu artinya adalah an taj'ala bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayah. Engkau mengadakan dinding penghalang antara engkau dan siksaan Allah. Kita ciptakan dinding penghalang antara kita dan siksaan Allah. Ada dinding penghalang. Ya. Bagaimana kita wujudkan dinding penghalang itu? Yaitu bimtithalil awamir wajtinabin nawahi, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangan Allah. Maka apabila dua hal ini kita laksanakan, perintah Allah kita jalankan, larangan Allah kita jauhkan, maka terbangun, terciptalah dinding itu. Ya, sehingga azab Allah terhalang, tidak bisa mendatangi kita. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa najjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun, dan kami selamatkan orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena dahulunya mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Ya, yattaquna syirka wal ma'asi, mereka menjauhkan segala bentuk kesyirikan-kesyirikan, dan juga mereka menjauhkan segala bentuk kemaksiatan-kemaksiatan. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang ini di dalam surat Fussilat ayat yang ke-8. Di dalam surat An-Naml juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anjayna alladhina amanu, dan kami selamatkan orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan karena sebelumnya mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fi din azakumullah, keselamatan, ketakwaan bukan hanya keselamatan di akhirat saja, namun juga keselamatan di dunia. Ya, orang yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah, maka pasti dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala mencintainya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk kejelekan-kejelekan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjaga orang-orang yang dia cinta itu dari fitnah-fitnah, sebagaimana kita menjaga keluarga kita yang sakit dari makanan-makanan yang lezat, minuman-minuman yang lezat. Demikian mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita yang dijaga, bahkan anak-anak cucu kita juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di saat kita masih hidup, setelah kita meninggal dunia pun anak-anak kita akan dijaga oleh Allah. Lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah." Dan hendaklah takut, hendaklah khawatir orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka, maksudnya dia mati, meninggal dunia. Dzurriyyatan dhi'afan, anak-anak yang masih lemah, masih kecil-kecil anaknya. Ya, tidak ada orang yang mengurus mereka, ibunya saja tidak cukup. Setiap manusia membutuhkan ibu dan membutuhkan juga ayah. Dia membutuhkan kasih sayang dari dua orang, dari ibunya dan dari bapaknya. Kini bapaknya tidak ada. Khafu alaihim, dia mengkhawatirkan keadaan mereka apabila dia sudah meninggal nanti. Ya, bagaimana tidak, anak-anaknya masih kecil. Apakah Allah mengatakan hendaklah kalian menabungkan untuk mereka uang yang banyak, belikan mereka tanah yang luas, bangunkan untuk mereka rumah yang mewah,
Tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan falyattaqullah. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Ya. Jadi apabila seseorang benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah akan menjaganya. Allah akan menjaga keluarganya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga akan menjaga anak-anaknya apabila dia meninggal dunia. Jadi ikhwani fi din azakumullah, kalau kita mengkhawatirkan anak dan keluarga kita, maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pasti akan menjaga anak dan cucu kita. Kemudian wattaqwa fil asl ma'khudatun minal wiqayah. Takwa pada dasarnya, arti takwa ini pada dasarnya adalah diambil dari kata wiqayah. Wiqayah artinya melindungi atau perlindungan. Itu arti wiqayah. Waqayaqi wiqayah. Wa min ahsani ma 'urrifat bihi, dan di antara definisi yang paling bagus tentang takwa ini yaitu definisi Talq bin Habib rahimahullah, seorang ulama salaf. Talq bin Habib ketika ditanya tentang takwa, apa itu takwa? Dia ketika ditanya sif lana taqwa, wahai Talq, coba sebutkan kepada kami, sifatkan kepada kami apa takwa itu. Dia mengatakan at-taqwa amalun bi ta'atillah. Yang namanya takwa itu adalah orang yang taat kepada Allah, mengamalkan ketaatan kepada Allah. Ya. Dia melihat apa yang diperintahkan oleh Allah. Dia makan, minum, mendengar, menulis, membaca apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian raja'a rahmatillah, dengan harapan mendapatkan rahmah dari Allah. Ketakwaan yang paling mulia ayyuhal ikhwah menghadiri majlisul ilm. Tapi mungkin kebanyakan kita ketika menghadiri majlisul ilm, dia tidak hadirkan di dalam hatinya adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmah dari Allah. Ya. Sehingga ikhwani fi din azakumullah, ilmu kita dapatkan, ya, ilmu kita hafal, namun terkadang setelah kita hafal, setelah kita catat, begitu pulang disimpan di rumah, tidak disampaikan, tidak diamalkan. Karena ikhwani fi din azakumullah, niat itu tidak dihadirkan. Ya. Jika benar-benar dia ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan serius, dia akan menulis, kemudian dia akan mengamalkan, kemudian dia akan menyampaikannya kepada orang lain, dan dia akan sabar menuntutnya, sabar mengamalkannya, dan sabar menyampaikannya kepada orang lain. Karena hanya itu jalan keberuntungan. Kita semua menghafal firman Allah, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Semua manusia dalam keadaan rugi. Yang tidak rugi hanyalah siapa? Illa alladhina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan melakukan amal-amal saleh, bertakwa kepada Allah. Kemudian watawasaw bil haq, mengajak kepada yang benar, watawasaw bis sabr, dan saling berpesan untuk sabar, karena menyampaikan yang hak, mengamalkan yang hak, menyampaikannya kepada orang lain itu berat, membutuhkan kesabaran. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, Talq bin Habib mengatakan takwa itu adalah amalun bi ta'atillah, mengamalkan ketaatan kepada Allah, raja'a rahmatillah, karena mengharapkan rahmah dari Allah, ala nurin min Allah, berdasarkan nur cahaya dari Allah,
Maksudnya berdasarkan ilmu dari Allah. Ikhwani fiddin azakumullah, seandainya ada dua orang, dia salat maghrib berdampingan, nempel mereka, bahunya nempel di bahu temannya, kakinya nempel kakinya nempel di kaki temannya. Namun yang satu salat berdasarkan ilmu, yang satu salat berdasarkan warisan. Mana yang lebih besar pahalanya ya ikhwah? Yang salat berdasarkan ilmu. Sudah pasti itu. Ya, maka itu artinya barang siapa yang ingin salatnya, ibadah-ibadah yang lainnya menjadi berkualitas dan mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harus dia belajar menuntut ilmu. Ya, dia salat berdasarkan ilmu. Dia puasa berdasarkan ilmu. Dia bersedekah, dia haji, dia umrah, berbakti kepada kedua orang tua, bermuamalah dengan anak istrinya, semua berdasarkan ilmu. Karena agama kita ini semua ada ilmunya. Ya, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi ada ilmunya. Bahkan bukan hanya itu, berjima' juga ada ilmunya. Semua ada ilmunya. Maka sesuatu itu jika kita kerjakan berdasarkan ilmu, maka dia akan menjadi lebih indah, lebih bagus, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih besar pahalanya. Ya. Makanya Talq mengatakan ala nurin minallah, berdasarkan cahaya dari Allah, berdasarkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wattaqwa tarku ma'siyatillah. Taqwa juga meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Ya, ikhwani fid din a'azzakumullah. Kita berada di zaman fitnah yang luar biasa, yang tidak pernah terlintas di benak kita kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi di zaman kita sekarang ini. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, "Inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilm wa yuthbatal jahl." Di antara tanda-tanda hari kiamat itu diangkatnya ilmu dan ditetapkannya kejahilan. Yang diangkat itu adalah ilmu agama. Ilmu dunia dia akan terus-menerus berkembang. Ya, ilmu agama ini diangkat terus oleh Allah sehingga banyak orang-orang tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Akibatnya yang haram dikira itu adalah halal, yang halal itu dikira haram. Ya. Begitu berani mereka bermaksiat karena ilmu agama. Ilmu agama ini adalah benteng dari kemaksiatan-kemaksiatan, benteng dari hawa nafsu. Apabila benteng ini sudah roboh, maka lihat saja bagaimana mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka begitu berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang-orang yang tua, orang-orang yang berilmu diam, tidak berani menyampaikan tentang hal ini. Maka fitnah ini akan menjadi semakin menggila jadinya. Ya. La ilaha illallah. Kalau sekarang kita melihat seperti itu, besok anak kita atau cucu kita bagaimana maksiat yang mereka lihat. Ya. Kalau sudah ilmu agama ini dicabut, dan ini Allah Subhanahu wa taala pasti akan mencabutnya sedikit demi sedikit. Ya, ikhwani fid din, a'azzakumullah. Sehingga nanti sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadrusul Islam kama yadrusu wasyu thawb. Islam itu akan luntur seperti lunturnya warna pakaian. Wala yusra ala kitabillahi fi lailah. Dan Al-Quran akan dicabut oleh Allah, diangkat dari dunia ini dalam satu malam. Sehingga di dunia ini tidak ada lagi ayat Allah. Baik di dada maupun di mushaf sudah tidak ada lagi. Kalau sudah seperti itu, manusia akan hidup seperti binatang. Ya, tidak ada lagi remnya. Coba antum lihat, kalau motor atau mobil sudah remnya belum,
maka semua akan ditabrak. Manusia ditabrak, rumah ditabrak, pohon ditabrak. Ya. La ilaha illallah. Begitu juga kalau sudah benteng agama ini sudah tidak ada, sudah roboh, semua yang dia kerjakan. Zina merajalela, riba merajalela, pembunuhan merajalela. Ya. Nasallallahu salam al-afiyah. Gara-gara hal kecil dia bunuh ibunya. Gara-gara tidak diberikan uang untuk beli pulsa, ibunya dibunuh. Masa manusia itu ayo ikhwah? Ya. Kenapa terjadi seperti itu? Karena benteng itu sudah roboh. Benteng iman, benteng takwa itu sudah tidak ada, maka begitulah jadinya manusia itu. Ya. Maka ikhwani fillah azakumullah, jika kondisinya seperti ini, apakah pantas bagi kita untuk diam? Ya. Maka jika seperti ini fitnah ini di depan mata kita terjadi, lalu kita diam, bagaimana besar dosanya nanti orang yang diam terhadap maksiat-maksiat ini. Yang melihat maksiat di tetangganya lalu dia diam. Yang melihat maksiat di keluarganya lalu dia diam. Dia melihat maksiat ada di teman-temannya, dia diam. Maka bagaimana besar dosanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira antum sudah siap untuk ditanyakan nanti oleh Allah? Siap mempertanggungjawabkan hal ini ayo ikhwah? Ya. Kan Allah Subhanahu wa taala, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran. Terus apa kata Rasulullah? Hanya itu saja? Sampai di situ? Apa kelanjutannya hadis itu? Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, lalu apa? Falyughayyirhu. Hendaklah dia mencegahnya. Dengan apa dia cegah? Dengan tangannya. Kalau dia mampu, tidak mampu dengan tangannya, kemudian dengan apa? Dengan lisannya. Ya, tidak mampu dengan lisannya, dengan hatinya. Ya. Ikhwani fi din azakumullah, hati ini adalah adhaful iman. Tidak boleh antum berpindah dari tangan ke lisan. Padahal antum mampu tangan ini, mampu mencegah dengan tangan. Tapi aduh nanti saya begini-begini, cegah dengan lisan. Belum dia mencegah dengan lisan, langsung dia berpindah ke hati. Tidak bisa. Ya. Setidak-tidaknya ayo ikhwah ketika kita berjalan ke masjid, ayo Pak kita ke masjid Pak. Ayo sudah azan Pak kita naik ke masjid Pak. Ya. Kata-kata yang sederhana itu insya Allah kepala kita tidak akan melayang. Ya. Dan insya Allah orang itu kalau dia tidak mau, mungkin dia akan mengatakan, aduh antum sudah jalanan duluan, nanti saya belakangan. Paling dia akan mengatakan demikian. Tidak pernah kita mendengar ada orang mengajak temannya pergi ke masjid untuk naik sholat, kemudian kepalanya melayang. Tidak pernah kita dengar hal itu. Ya. Nah, jadi ikhwani fiddin azakumullah, yang namanya taqwa itu tarku ma'asiyatillah, makhafata iqabillah, karena takut kepada adab Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya, bukan hanya orang yang mengerjakan maksiat itu saja yang kena, tapi semua kena. Ya, yang saleh, yang taleh, yang fasik, yang muti', semuanya akan kena dengan azab itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah." Takutlah kepada suatu fitnah yang tidak menimpa orang yang mengerjakannya itu saja, tapi semua kena. Ya, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, "Ya Rasulullah, orang yang saleh juga terkena dengan fitnah itu, terkena dengan azab itu?" Ketika ada longsor, gempa bumi dan yang lain-lainnya, orang yang saleh juga terkena dengan fitnah itu? Rasulullah mengatakan, iya. Thumma yub'atsuna ala niyatihim. Lalu masing-masing dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal ibadahnya. Ya, la ilaha illallah. Apalagi antum yang dekat dengan pasar ini, ya. Fitnahnya begitu banyak. Dan ikhwani fiddin azakumullah, lihat bagaimana kefakihannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dia mengatakan, apabila engkau melihat di pasar itu
telah dijual hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sarana-sarana untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala telah dijual di pasar itu, maka ketahuilah bahwa orang-orang di sekitar pasar itu adalah orang-orang yang jelek. Ya, jadi tanda orang di sekitar pasar itu dia baik, lihat apa yang dijual di pasarnya. Kalau yang dijual di pasarnya itu adalah hal-hal yang mendukung seseorang untuk bertakwa kepada Allah, maka orang di sekitar pasar itu adalah orang baik-baik. Tapi kalau yang dijual di pasar itu alat-alat bermaksiat kepada Allah, maka orang di sekitar pasar itu adalah orang-orang yang jelek. Kemudian makhafata iqabillah, karena takut kepada siksaan Allah. Siksaan Allah Subhanahu wa taala kita tidak tahu bagaimana bentuknya siksaan Allah ini. Ya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menyiksa hambanya dengan kesenangan-kesenangan. Ya. Sehingga apabila dia sudah terlena dengan kesenangan-kesenangan itu, maka tibalah kematian kepadanya, lalu dia minta kepada Allah, qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena dia nyesal. Nyesal sekali dia, maka dia minta kepada Allah, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima tarakt, agar aku melakukan amal-amal saleh pada masa yang telah aku tinggalkan. Ya, diberi dia oleh Allah Subhanahu wa taala umur 60 tahun, 65 tahun, 70 tahun. Dia tidak manfaatkan untuk melakukan amal-amal saleh. Begitu dia mati, baru dia minta kepada Allah untuk kembali ke dunia. Mungkinkah itu akan dikabulkan oleh Allah? Tidak mungkin itu akan dikabulkan oleh Allah. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla, tidak sekali-kali. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah ucapan yang dia ucapkan. Nanti kalau dikembalikan, dipenuhi permintaannya oleh Allah, dikembalikan lagi ke dunia, pasti dia akan tersesat lagi. Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Seandainya mereka dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia, niscaya mereka akan kembali lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ala nurin min Allah, berdasarkan nur, berdasarkan ilmu dari Allah. Tidak sama orang yang berjudi, suka berjudi, berhenti berjudi karena modalnya habis. Dan yang satu lagi dia berhenti berjudi karena takut siksaan Allah. Apakah sama nilainya di sisi Allah? Tidak sama. Ada orang minum khamar, dia berhenti minum khamar karena ginjalnya terserang. Apakah sama dengan orang yang berhenti minum khamar karena takut kepada Allah? Tidak sama. Ya. Kemudian wala syakka anna man adda fara'idal Islam wa wajibatid din. Tidak diragukan lagi bahwa orang yang menjalankan kewajiban-kewajiban agama, wajtanabal muharramat wal atham, fa innahu huwan naji wal muflihu fid dunya wal akhirah. Dia adalah, dan dia menjauhkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Dosa-dosa dia jauhkan. Fa innahu huwan naji. Dialah orang yang akan selamat. Ya. Al-muflih, dia adalah orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Ikhwani fi din azakumullah, jangan sekali-kali antum mengira bahwa orang yang bermaksiat itu dia hidup bahagia. Mustahil. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan, sudah memutuskan orang yang bahagia itu adalah orang yang dekat kepada Allah. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beriman dan melakukan amal-amal saleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami pasti akan memberikannya kehidupan yang baik. Kebahagiaan itu ada di tangan Allah, bukan di tangannya siapa-siapa. Malaikat Jibril tidak bisa memberikan kita kebahagiaan.
Nabi, wali tidak bisa memberikan kita kebahagiaan. Kebahagiaan itu ada di tangan Allah. Dan Allah tidak akan memberikannya kecuali kepada orang-orang yang bertakwa kepadanya. Kalau antum mau bahagia, mendekatlah kepada Allah. Ya, bukan bahagia mengumpulkan harta yang banyak, tapi mendekat kepada Allah. Kemudian, waqad sahha an Jabir bin Abdullah. Terdapat hadis yang sahih dari Jabir bin Abdullah, anna Nu'man bin Qawqal radhiyallahu taala anhu ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. An-Nu'man bin Qawqal ini dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah." Ini orangnya sahabat itu sangat sederhana ya ikhwah. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ara'aita in sallaitul maktubah wa harramtul haram wa ahlaltul halal a'adkhulul jannah?" Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, gimana kira-kira kalau aku salat 5 waktu? Hanya 5 waktu. Enggak ada yang sunnah-sunnah, hanya 5 waktu ini saja. Sallaitul maktubah wa harramtul haram, dan aku haramkan yang haram, wa ahlaltul halal, dan aku halalkan yang halal. Apakah aku akan masuk surga?" Apa kata Nabi? "Na'am, iya, kamu akan masuk surga." Jadi ikhwani fiddin azakumullah, bahagia itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita azan dulu karena sudah azan ini. Sudah azan ini. Kita azan dulu. Silakan azan dulu kalau
Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan sedikit ayyuhal ikhwah. فكل من جاهد نفسه وصبرها على فعل الواجبات وترك المحرمات فإن الله سينجيه ويهديه إلى سواء الصراط. Setiap orang yang berjuang dan sabar melaksanakan kewajiban-kewajiban, menjauhkan yang diharamkan oleh Allah, fa innallaha sayunjihi, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyelamatkannya. Tidak sampai di sana, tapi wa yahdihi ila sawa'is sirat, dan Allah akan menunjukkan kepadanya ke jalan yang lurus. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina, orang-orang yang berjuang di jalan kami. Ya, berjuang maksudnya di sini sabar menjalankan perintah-perintah Allah, sabar menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jahadu fina lanahdiyannahum, pasti kami akan menunjukkan kepada mereka jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu beserta orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Lihat ayo ikhwah, orang yang melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, Allah yang menyatakan bahwa dia itu adalah orang yang baik. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan kita orang baik, lalu kalau ada orang mencaci maki kita, orang mengatakan kita Wahabi, orang mengatakan teroris, orang sesat dan yang lainnya, enggak usah kita hiraukan. Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan kita ini adalah orang baik, lalu orang lain mengatakan kita orang yang jelek, orang jahat, untuk apa kita hiraukan itu? Ya. Wa hadzal fi'lu lil ma'mur wat tarku lil mahdhur la budda an yakuna ala nurin wa ilmin. Akan tetapi ya, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, ini harus berdasarkan ilmu. Itu berarti ayo ikhwah, kita wajib untuk menuntut ilmu agar kita beramal berdasarkan ilmu, meninggalkan larangan juga berdasarkan ilmu. Sebagaimana kita katakan tadi, tidak sama dua orang yang salat yang berdiri di satu saf, ya, bahunya sama bahu temannya nempel, kakinya nempel sama kaki temannya, lalu yang satu berilmu, yang satu tidak berilmu, tidak sama nilainya itu. Ya. Kemudian liya'rifal 'abdu ma yattaqi. Kalau dia sudah punya ilmu, maka dia tahu apa yang dia harus hindari. Ya. Seorang pedagang dia harus memiliki ilmu tentang jual beli. Seorang petani dia harus memiliki ilmu tentang pertanian. Seorang suami dia harus punya ilmu tentang rumah tangga. Kalau dia sudah punya anak, dia harus punya ilmu bagaimana dia mendidik anaknya. Seorang imam dia harus tahu tentang imamah. Seorang makmum juga dia harus tahu tentang ilmu tentang makmum, tentang salat berjamaah dan yang lain-lainnya. Semua ada ilmunya. Lihat ayyuhal ikhwah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Asy-Syura. Allah berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Demikian juga ya Muhammad, kami wahyukan kepadamu, ya, sebagaimana diwahyukan kepada nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, At-Taurat, Al-Injil, Az-Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Demikian juga engkau. Ya. Kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya adalah apa? Apa itu? Quran. Tapi Allah tidak mengatakan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ruhan min amrina. Ruh ini untuk menghidupkan jasad kita, menghidupkan tubuh kita. Quran untuk menghidupkan hati kita. Hati yang tidak ada Qurannya, maka dia adalah telah terkubur di tubuh, di badan yang hidup. Maka ikhwani fid din azakumullah, hati-hatilah
jangan sampai badan kita ini menjadi kuburan bagi hati kita. Ya. Ruhan min amrina. Sebagaimana kami wahyukan kepada engkau ruh dari kami. Allah menamakan Al-Quran itu ruh. Subhanallah, itu berarti kalau antum mau hidup, bacalah Al-Quran. Kalau antum tidak baca Quran, berarti antum itu mati. Ya, baca Quran, dan Al-Quran ini sangat dimudahkan oleh Allah. Ya, antum di toko bisa baca Quran melalui HP. Antum di pasar bisa membaca Al-Quran melalui HP. Di kantor bisa membaca Al-Quran melalui HP. Bahkan terjemahannya, kemudian tafsiran apapun bisa kita baca di HP. Ini kalau kita mau hidup. Tapi kalau kita mau mati, terus terusan mati, ya silahkan. Ya. Kemudian ma kunta tadri mal kitab walal iman. Sebelum kami wahyukan kepadamu, engkau tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Kitab-kitab yang sebelumnya, syariat-syariat yang sebelumnya engkau tidak tahu. Perkara-perkara iman juga engkau tidak tahu. Tapi begitu engkau diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu Al-Qur'an ini, maka engkau tahu syariat yang terdahulu, syariat yang sekarang, kejadian-kejadian yang akan terjadi di hari kiamat pun engkau tahu. Ya. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Kami jadikan Al-Qur'an ini nur. Berarti orang yang tidak membaca Al-Quran, di hatinya tidak ada Al-Quran, hatinya mati dan dia hidup dalam kegelapan. Kalau di dunia dia hidup di dalam kegelapan, mungkinkah nanti di kuburnya dia akan berada di tempat yang terang? Kalau di dunia dia hidupnya gelap, maka di kuburnya akan menjadi lebih gelap lagi. La ilaha illallah. Nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Ya. Kami jadikan Al-Quran ini sebagai nur, sebagai cahaya. Kami dengan Al-Quran ini kami berikan hidayah kepada orang-orang yang kami hendaki dari hamba-hamba kami. Lalu yang terakhir, qala Bakr ibn Khunais. Bakr ibn Khunais mengatakan, kaifa yakunu muttaqiyan man la yadri ma yattaqi. Bagaimana seseorang akan menjadi orang yang bertakwa kalau dia tidak tahu apa yang dia hindari? Kalau dia tidak tahu bagaimana dia bertakwa, bagaimana dia akan menjadi orang yang bertakwa? Ya, untuk menjadi orang yang bertakwa harus kita mengetahui bagaimana caranya kita bertakwa, dan bagaimana cara kita bertakwa itu harus kita apa? Menuntut ilmu. Ya. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.